Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sehat? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. Pak sehat. Oke, sehat. Udah kangen nih Bapak sama kalian, ingin tatap muka langsung nih. Oke, anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang pertidaksamaan dua variabel. Jadi materi ini berkaitan dengan ini, linear dan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pertidaksamaan dua variabel. Yang kedua, menentukan daerah pertidaksamaan dua variabel. Berarti nanti yang linear dan juga yang kuadrat. Dan yang ketiga, kalau seandainya nanti masih ada waktunya, kita menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi nanti grafik diketahui, kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan dua variabelnya. Gambar diketahui, baru kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi Bapak terangkan apa itu yang dimaksud dengan menentukan daerah untuk sistem persamaan linear. Pertidaksamaan linear ya. Seharusnya ini pertidaksamaan linear, bukan persamaan ya. Pertidaksamaan linear. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang dikatakan dengan pertidaksamaan linear itu kan ada tanda ini dia. Benar apa tidak? Benar, ya? Pak. Oke. Ini Bapak tulis pertidaksamaan linear. Lalu kenapa dia linear, Nak? Karena variabelnya pangkat 1. Betul? Betul nggak, Nak? Betul, Pak. Kenapa dua variabel? Variabel apa aja yang di sini yang diketahui, Nak? Variabel X dan variabel Y. Oke, yang pertama, untuk menyelesaikan dua pertidaksamaan linear ini, yang pertama kita ubah, ini misalnya Bapak ubah misalnya gini, 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Maka yang pertama, kalau seandainya Bapak tulis X-nya itu sama dengan 0, berarti kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan ini 2 kali 0. Berarti tambah 3Y sama dengan 12. Benar nggak? Benar? Benar, Pak. Betul. Karena di sini kan dia 0 kan? Kenapa 0? Karena 2 dikali dengan 0. Karena X-nya itu sama dengan 0. Maka sampai di sini Y-nya sama dengan berapa? 4. Maka titik potongnya, jadi titik koordinat atau titik koordinat, itu kan X, Y. Berarti berapa X-nya, berapa Y-nya? 0,4. Oke, good. Yang kedua, kalau Bapak ubah Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, jadinya berapa? 2X sama dengan 12, X sama dengan 6, 2X sama dengan 12. Karena di sini kan sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 6. Berapa titik koordinatnya? 6,0. Dan selanjutnya kita gambarkan. Ini dia. Oke, titiknya yang pertama 0,4. Bapak anggap di sini 4, lalu 6,0 di sini 6. Ini kan X, ini Y. Kita tarik. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa cek yang ditanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Berarti kalau lebih kecil, dia ini tidak putus-putus. Kalau dia nggak pakai sama dengan, dia tandanya putus-putus dia, Nak, garisnya. Maka kalau lebih kecil arahnya ke kiri, Nak. Ini dia. Ini kan bisa taruh gini. Bisa taruh ini sampai bawah. Maka ini arahnya ke kiri. Daerah akhirnya ke kiri. Ke bawah. Kita cek, kita uji.
Kita uji. Misalnya di sini titik berapa? Misalnya 1,1, yang gampang aja ya. 1,1 kan di sini. Berarti 1,1. Kita masukkan ke titik ini, nak. Berarti ke titik 2X tambah 3Y, benar nggak hasilnya lebih kecil sama dengan 12? Berarti berapa ini? X-nya 1, Y-nya 1. Berarti sama dengan 5 ya. 5 ini lebih kecil sama dengan 12. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Benar, Sir. Berarti daerahnya ini ke bawah dia, kalau dia lebih kecil. Kita mau uji lagi misalnya yang di sini. Di sini berarti misalnya 7,1 gitu. Ini ya. Kita cek 7,1. Masukkan ini. Berarti 2 kali 7 berapa? 14. 14. Ditambah 3 lebih kecil sama dengan 12. 17 itu lebih kecil sama dengan 12. Benar atau salah? Salah. Salah. Makanya bukan daerahnya kan? Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu di sini dia. Paham sampai di sini? Paham? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, Paham, Bapak kasih satu soal lagi. Ini salah. Bapak tadi berkaitannya, ini berarti pertidaksamaan. Berarti ini yang pertama kita tentukan titik potongnya. Berarti kan 4X tambah 3Y sama dengan 24. Berarti X sama dengan 0 menjadi 3Y sama dengan 24. Gitu kan? Berarti Y sama dengan 8. 8. Maka titik potongnya 0,8. 0,8. Oke, 0,8. good. Udah mulai paham nih. Yang kedua, Y sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 24. Jadi X-nya sama dengan 6. Berapa titik potongnya? 6,0. 6,0. Oke, lanjut. Kita gambarkan. Yang ini X, yang ini Y. 0,8 Bapak anggap di sini 8, 6 Bapak anggap di sini 6, maka garisnya ini. Daerahnya kemana? Ke bawah atau ke Kanan. atas? Atas, Sir. Ke Ke atas, Pak. Oke. Atas, Sir. Kenapa? Tandanya lebih besar. Lebih besar. Besar. Oke, nanti bisa diuji lah ya. Lebih besar, Pak. Coba kalau kita uji misalnya di sini titik 1,1. Benar nggak? Titik 1,1. Berarti 4 ditambah 3 itu lebih besar sama dengan 24. Apakah benar 7 itu lebih besar sama dengan 24? Salah. Makanya bukan daerahnya dia kan? Berarti inilah HP-nya. Daerah penyelesaiannya. Paham? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. Pak. Oke, good. Yang ketiga, ini berarti ada 4. Berarti nanti 4 kali hasil. Oke, yang pertama ini. Kalau Bapak buat X-nya sama dengan 0, langsung aja. Y-nya berapa? 11, Sir. 11 per 11. 11 ya? 11 per 2. Oke, Bapak ulangi lagi. Kalau Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? 11. Berarti titik koordinatnya 0,11. Yang kedua, kalau Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? 11 per 2. 11 per 2. Ya kan? 11 per 2, Pak. Ya. Berapa titik Ya, Pak. koordinatnya? 11 per 2, 11 per 2,0. paham sampai situ? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ini. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? Y-nya 5. Apa? 5. Dari mana 5? Karena 10 dibagi dengan 2, kan? 2. Oke, maka titiknya 0,5. 0,5. Oke, kalau Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? 10. 10. Titik koordinatnya? 10,0. 10,0, Pak. 0,0. Oke, selanjutnya kita gambar. Di mana daerahnya? Kita gambar. Ini X, ini Y. Yang pertama, yang biru ini 0,11. Bapak anggap di sini 11 ya. Anggap aja ini 11 ya.
Lalu yang kedua 11/2. 11/2 itu 5,5 ya. Bapak anggap di sinilah ya. 11/2. Maka ini daerahnya. Arahnya kemana? Lebih kecil. Kiri, Pak. Bawah. Ke bawah. Oke. Bawah. Ke bawah. Bawah. Oke. Selanjutnya yang merah. 0,5. Berarti di sini Bapak anggap 5. 10. Berarti di sini Bapak anggap 10. Oke, ini dia. Arahnya kemana? Ini tandanya lebih kecil. Sama dengan Bawah. ke bawah. Bawah, Pak. Oke. Selanjutnya, ini X lebih besar sama dengan 0. Kalau ini X lebih besar, arahnya ke kiri atau ke kanan? Ini kan X. Ini Pak. X. Kalau ini sama dengan 0, berarti 1, 2 arahnya ke kiri atau kanan? Dari garis Y ini. Kanan kan? Gini kan? Kanan. Iya nggak? Iya. Iya. Ini kan Iya, X. Pak. Ini kan X. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan -1, -2, -3. Kan arahnya ke kanan kan? Iya. Iya, Pak. Oke, next. Iya, Pak. Bapak buat nih. Y lebih besar sama dengan 0. Ini kan Y-nya. Berarti ini Y-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini -1, -2. Arahnya ke atas atau ke bawah? Kalau Y lebih besar sama dengan 0. Atas, Pak. Ke Ke atas. atas, Pak. Oke. Daerah penyelesaiannya adalah yang dia 4 kali arsir. Berarti 4 kali arsir kalau Bapak tulis, di sini daerah 1, di sini daerah 2, di sini daerah 3, di sini daerah 4. Yang mana hasilnya? Daerah Daerah 4, Pak. nomor berapa? Daerah 4, Sir. Nomor Daerah 4. 4. 4, Kenapa nomor Pak. 4? Nomor 4 ini kan yang 4 kali arsir kan? Iya, Iya, Sir. Pak. Oke. Pak. Kalau yang nomor 1 Ya, Pak. kalau yang nomor 1 dia tidak diarsir oleh merah, betul? Iya, Pak. Kalau nomor Iya, 2 dia tidak diarsir oleh apa? Nomor 2, daerah 2. Merah. Merah. Kalau ini Merah, 3, Pak. nomor 3 tidak diarsir oleh warna apa? Biru. Biru. Berarti Pink. 4 lah daerah penyelesaiannya. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham, Pak. Oke. Pak. Ini masih sama ya, masih salah nih, berarti pertidaksamaan. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Ya, tidak, Sir. Ya, ya, lanjut. Kayaknya enggak, Sir. Oke, ini masih sama, pertidaksamaan. Oke, ini berarti ada 5. Berarti 5 kali arsir. Oke, ini kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? 20 ya. 20. Berarti titik koordinatnya 0, 0,20. kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya 4, Sir. 20. Kok 4? Yang ini masih. Iya kan? Iya. Berarti 20, Iya, Pak. 0. 0,0. Selanjutnya, kalau selanjutnya yang ini, ingat, jangan salah fokus ini. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? 20. Y-nya 20. Berarti titik koordinatnya 0,20. 0,20. Ya, kalau Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? Berarti Sama 4X dengan sama dengan 20. 5. Berapa? Y-nya 5,0. 5 ya. Berarti 5,0. Iya, Mas, Sir. Titik koordinat 5,0. Iya kan? Udah pas? Selanjutnya Pas, yang ini, Sir. Nak. Berarti ini kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 10. Maka titik koordinatnya adalah 0,10. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 10. Maka titik koordinatnya adalah 10,0. 10,0. Oke, selanjutnya kita gambarkan. Di mana nih? Sinilah ya. Oke, yang ini X, yang ini Y. Yang pertama 20, 20. Ini gambarnya seharusnya harus, nanti kalau nggak benar, payah nih. Oke.
Sinilah ya. Ini X, ini Y. Kita buat paling tinggi berapa nih? 20 ya. Kita buat 22. 2, 4, 6, 8, 10. Nggak cukup ya. Kita buat berapa-berapa, nak? 4 mungkin, Sir. Bukan. 44. Kita buat 44 ya. Nanti 10-nya nggak bisa, Sir, kalau 4. Iya. Nggak apa-apa. 5 lah coba. 5. 10, 15. Tapi ini aja lah kita buat. Karena ini 3, nah kalau 2 masih bisa dia. Oke, kita buat 5 tapi agak lebar ya. 5, 10, 15, 20 ya. Yang ini 5, 10, 15, 20. Yang pertama, berapa itu, nak? Ini ya, 0,20, 20. Berarti 0,20. 20,0. ini ya. Lebih kecil ke bawah kan? Ya. Selanjutnya, ini 0,20, bersini 20, 5,0. Berarti sini ya. Ya, nak? Oke, Ya, Pak. arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah juga, Sir. Ke bawah. Karena dia lebih kecil kan, nak? Selanjutnya, Ya, Pak. berapa? 10, 10. Ini sama ini. Berarti ini. Arahnya kemana, nak? Ke atas. Ke atas. Gini aja, kalau seandainya dia ada X lebih besar sama dengan 0, berarti kan ini kayak gini dia prosesnya. X lebih besar sama dengan 0, berarti dia arahnya itu ke atas. Gini kan? Oh, salah. Ke kanan, Sir. Ke kanan ya. Jadi kalau, ini Bapak gambarkan ini, untuk menentukan yang ini, kalau dia X-nya lebih besar dari 0, ini yang pertama, X-nya lebih besar dengan 0, arahnya ke kanan. Gini kan? Iya, nak? Yang ini X, yang ini Y. Kalau dia ini, Y lebih besar sama dengan 0, berarti arahnya kan ke atas. Iya. Maka kan daerahnya sini kan? Berarti ini posisinya daerahnya di sini. Di kuadran 1. Bukan di kuadran 2, bukan di kuadran 3, dan bukan di kuadran 4. Kalau di trigonometri kan gitu kan, kuadran 1, 2, 3, 4 kan gitu. Sampai di sini, Bapak tulis, misalnya ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4, ini daerah 5. Yang mana daerahnya? Daerah himpunan penyelesaian yang mana, nak? Ayo, yang mana? 3 atau 4. Nah? Sir. Yang mana? Tiga. Yang mana? Ini 3, kan? Sir. Yang 3. 3. Berarti daerah himpunan penyelesaian itu yang nomor 3. Kalau nomor 1, dia tidak diasir oleh biru dan hijau. Benar nggak? Ya. Sir. Kalau nomor 2, dia tidak diasir oleh hijau. Benar? Kalau nomor 5, nah nomor 5, ini nomor 5, dia tidak diasir oleh ini ungu. Betul? Sama hijau. Kalau nomor 4, dia tidak diasir oleh ungu. Benar nggak? Kalau nomor 3, ini kan diasir oleh biru, diasir oleh hijau, dan diasir oleh ungu. Kita anggap yang ini, dia berada di kuadran pertama, berarti di sini dia. Gitu. Bisa dipahami? Sampai di sini, nak? Insyaallah, Sir. Bisa? Kalau dia misalnya ada 6, berarti 6 kali asir. Kalau sampai 7, berarti 7 kali asir. Gitu. Gampang kan? Ada pertanyaan? Untuk yang ini? Ada? Anak Bapak?
Paham? Oke, selanjutnya. Menentukan daerah penyelesaian sistem, ini berarti pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama kita tentukan titik koordinatnya. Berarti kalau ini Bapak ubah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Yang pertama kita tentukan titik potongnya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti benar nggak jadi seperti ini? X kuadrat tambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Benar nggak? Karena kan Y-nya ini jadi sama dengan 0, ini dia. Ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, akar-akarnya berapa ini? Ini berarti dijumlahkan, yang ini dikali. Berarti X tambah 3, X dikurang 1. Kan benar nih? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti X-nya ini sama dengan minus 3, atau X-nya sama dengan 1. Ini kan materi persamaan kuadrat kan? Maka sampai sini titiknya itu kan S, Y, berarti min 3,0 atau 1,0. Paham sampai sini? Kenapa 0? Karena Y-nya 0, ini dia. Y-nya kan 0. Ya, nak? Iya, Pak. Oke. Yang kedua, kita tentukan titik koordinatnya yang kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti ini, kalau dimisalkan X-nya sama dengan 0, maka jadi gini dah, Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. Berarti Y sama dengan, ini 0, minus 3 kan? Ya? Iya, Pak. Berarti berapa titik koordinatnya? X, Y. 0,-3. 0,-3. Selanjutnya yang terakhir, kita tentukan titik puncak. Masih ingat rumus titik puncak? Titik puncak. Titik puncak itu misalkan X, Y, maka X-nya itu sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya. Berarti Bapak anggap yang ini, misalkan yang ini ya. Yang ini sama aja dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah dengan C, maka nilai A-nya berapa? Dari sini. 1, Pak. 1. Nilai B-nya berapa? 2. 2. Nilai C-nya berapa? Minus 3. Minus 3. Maka ini min B per 2A. Berarti min 2 per 2 dikali dengan 1. Maka jawabannya adalah minus 1. Benar nggak? Min 1. Ya, benar sampai di situ, nak. Benar, Oke. Pak. Y. Y itu rumusnya adalah D per min 4A. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan D? Bapak tulis di sinilah. D itu namanya diskriminan. Rumusnya itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ini materi SMP ya. SMP nih. B kuadrat, B-nya berapa? 2. Berarti dikuadratkan 4. Dikurang 4. 4. dikurang 4 kali 1 kali min 3. 12 ya. Ya, nak? Berarti D-nya sama dengan 12. Iya, Pak. 16. 16. Oke, maka 16. rumusnya 16 per min 4 dikali 1. Berarti sama dengan berapa ini, nak? Per min 4. Min 4. Minus 4. Selanjutnya kita gambar. Min 4. Ya kan? Selanjutnya kita gambar. Yang ini X, yang ini Y. Yang pertama, ini. Min 3,0 sama 1,0. Min 3 berarti di sini ya. Min 3. Di sini kan? Sama 1. Di sini. Paham sampai di sini? Paham, nah? Paham, Pak. Oke, yang kedua ini. 0,-3. Berarti min 1. Ini min 2. Min 3. Berarti di sini. Dan yang ketiga, yang keempat ya.
Yang keempat itu adalah titik puncak. Titik puncaknya berapa tadi nih? Min 1, min 4. Min 1 mana min 1? Ini ya. Min 4, berarti ini Bapak tarik di bawah. Inilah ya, min 4. Ini Bapak tarik ke sini. Lalu kita hubungkan ini. Nah ini, kita hubungkan. Kita hubungkan ini. Nah, ini dia. Ini kan, kalau kita bagi kan benar nih. Ini 1. Ini kan min 2. 2, kan jaraknya 2 ke sini. Di sini juga, kan jaraknya 2 juga. Yang ini namanya kan sumbu simetri dia. Membagi. Nah, ini gambarnya. Setelah itu kita tentukan, tandanya lebih besar. Kalau lebih besar, berarti dia daerah penyelesaiannya itu yang di dalam dia, nak. Di sini dia, kalau dia persamaan kuadrat di dalam, kita uji. Ini harus diuji. Kita uji titik, di sini misalnya titiknya adalah min 1, min 1. Kita masukkan ini. Berarti Y-nya min 1 kan? Lebih besar sama dengan min 1 dikuadratkan berapa? 1. 1. Dikurang 2, kurang 3. Min 1 itu lebih besar sama dengan, berarti ini min 4. Benar atau salah? Min 1 itu lebih besar sama dengan min 4. Benar nggak? Benar apa salah? Benar, Sir. Benar. Maka ini jawabannya. Kita cek kalau yang salah di sini, bukan daerahnya. Berarti di sini 2. Kita tulis saja 2,0. Nggak masalah itu. Misalnya 2,0. Oke, berarti Y-nya berapa Y-nya? 0. Lebih besar sama dengan ini kan? Berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 3. Berarti 0 itu lebih besar sama dengan, berarti ini berapa nih? 4 ditambah 4, 8 dikurang 3, 5. 0 itu lebih besar sama dengan 5. Benar apa salah? Salah, Sir. Salah. Berarti daerahnya kan bukan di luar grafik ini. Maka kalau dia tandanya lebih besar sama dengan, kalau dia terbuka ke atas, berarti daerahnya itu di dalam. Bisa dipahami di sini, nak? Ada pertanyaan? Susah nggak? Bukan Susah nggak, susah, nak? kayak ribet. Sistemnya menggambar ini kan, diuji dia. Oke, Bapak kasih satu soal lagi. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.